Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. 11. Fang Lingzi melakukan yang terbaik, mencubit segel dari dadanya dengan tangan kirinya, berbisik pada dirinya sendiri, dan berbisik dengan pergelangan tangan kanannya, berbisik pelan, legenda roda dewa pedang ruang angkasa kuno. Menusuk. Boom! Saat dia menari dengan pergelangan tangannya yang indah, segera, cahaya pedang sepanjang ribuan kaki dari kekuatan Raja Suci di angkasa muncul dari sekelilingnya, dengan kekosongan yang runtuh, membentuk roda besar. Roda besar dipenuhi dengan suasana ruang yang megah. Ketika semburan panah es mendalam 5 Dao Suanyuan Rou diselimuti oleh atmosfer roda dewa ruang angkasa, kecepatan dan kekuatan akan turun 3 poin. Membunuh. Fang Lingzi memegang pedang ilahi, dan dengan roda ilahi ruang di sekitar tubuhnya, dia bergerak maju tanpa mundur, mencekik semburan panah es suan-suan dari depan. Boom! Boom! Pada saat ini, 4 aliran panah es mendalam langit lainnya, dari 4 arah Fang Lingzi, membombardir roda dewa luar angkasa. Semburan 4 panah es misterius dari langit dengan cepat dimusnahkan di roda ruang angkasa yang berputar sangat cepat, dan roda ruang angkasa juga secara bertahap dimusnahkan. Ketika semburan 4 panah es langit mendalam akan runtuh dan hanya 6 panah es mendalam langit yang tersisa, roda dewa luar angkasa yang membungkus Fang Lingzi telah dimusnahkan dari ketiadaan. Fang Lingzi terkejut, tidak ada darah di wajahnya. Ho! 6 Sky Profound Frost Arrows tersebar dari Magnificent Void dalam formasi pedang dengan kecepatan kilat, dan tembakan pertama ke arah alis Fang Lingzi. Tenggorokan Ganoderma berduri lurus kedua. Cabang ketiga adalah hati. 3 panah es mendalam langit yang tersisa tidak menentu seperti hantu yang menarik jiwa dari kehampaan. Dandang! Dengan 2 suara renyah, Fang Lingzi memegang pedang dan memblokir Sky Profound Frost Arrow yang melesat ke dahi dan tenggorokannya. Setiap kali Anda memblokir, Anda merasakan sakit yang tajam dari pergelangan tangan kanan Anda, tetapi mulut harimau itu pecah oleh benturan yang sangat besar, dan darah berdeguk. Pompa! Sky Profound Frost Arrow ketiga, dengan semburan darah yang memerah, menyeka jantung Fang Lingzi sambil menghindar. Pukul, pukul, pukul. Pada saat ini, Sky Profound Frost Bolt yang awalnya tidak menentu, dengan suara melolong, yang pertama melewati bahu kiri Fang Lingzi, dan 2 sisanya melewati kakinya. Fang Lingzi memuntahkan seteguk darah, mewarnai kain kasa hitam bertopeng, dan warna menyakitkan muncul di matanya. Saudari Fang, kamu bukan lawannya, larilah dari istana bawah tanah. Dia dan Jing Yun akan berurusan denganku. Pada saat ini, suara Yingting terdengar di istana bawah tanah yang menyala-nyala. Saya akan mencoba membantu Anda mematahkan formasi pedang, Anda melarikan diri keluar. Ledakan. Setelah Yingting lolos dari pedang yang dibunuh oleh Tan Yun, cincin itu menyala, dan pesawat ulang-alik Dewa Pemecah Waktu melesat keluar dan melesat menuju formasi-formasi pedang ilahi Hong Mengtu. Saudari Ying, tunggu, aku akan pergi ke penyelamat. Fang Lingzi menjawab, berputar di udara, berubah menjadi bayangan, dan melarikan diri menuju pintu keluar istana bawah tanah dengan kecepatan yang sangat cepat. Celah akan dibuat melalui arai. Anda harus membiarkannya tetap tinggal, jangan biarkan dia melarikan diri. Saya memikirkan desakan Tan Yun dalam pikiran saya. Jika kamu bertemu Yin dan Simin dalam perjalanan mengejarnya, kamu pasti sudah bertemu sebelum dia memberitahu kami siapa kami. Jadi dia tidak bisa bicara. Bunuh dia jika perlu. Suanyuan Rou mengangguk berat dan berkata, jangan khawatir, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menceritakan rahasia kita. Tan Yun, wanita bermarga Ying ini tidak mudah untuk dihadapi, kamu menolak, dan ketika aku menangkap wanita bermarga Fang, aku akan kembali untuk membantumu. Ketika Suanyuan Rou mentransmisikan suara, sudut rok terbang dan berubah menjadi seberkas cahaya, meledak ke dalam kekosongan Hongmeng, mengejar Fang Lingzi. Berdengung. Hongmeng Void bergetar hebat. Pada saat itu, langit menembus Divine Shuttle, dan tiba-tiba naik dari Void ke ribuan meter raksasa, dan menabrak formasi pedang. Boom! Di tengah suara keras, retakan muncul di medan perang. Ketika celah itu akan menutup, Suanyuan Rou mengikuti Fang Lingzi dan melewati celah itu. Segera, medan perang kembali ke keadaan semula dan Suanyuan menghilang. Sosok Rou dan Fang Lingzi merayu. Angin kencang di Hongmeng Void, tubuh Yingting melonjak dengan kekuatan Raja Suci kuno, dan kekuatan Raja Suci waktu itu,
kekuatan dua Raja Suci besar, dengan cepat memadatkan bayangan seorang wanita setinggi ribuan kaki, dari tubuhnya. Wanita yang ada di seluruh negeri itu seperti Yingting. Pada saat ini, Yingting yang bertopeng melakukan tendangan voli dan berdiri di tubuh Qianzhang Void. Dia membuka ikatan kerudungnya, mengangkat tangan gioknya, dan pedang suci di tangannya naik ke langit dan berubah menjadi raksasa setinggi 700 meter dan terbang ke tangan Void-nya. Tan Yun memandang hantu raksasa itu, alis pedangnya berkerut, ekspresinya serius. Siapa kamu dari benda tua ini, Raja Yingkun? Tan Yun percaya bahwa Yingting adalah pribadi Raja Dewa Yingkun karena dia dapat melihat bahwa Yingting menampilkan kekuatan magis Raja Dewa Yingkun, Dewa Gila berubah. Setelah kegilaan berubah, kekuatan dan kecepatan sangat meningkat. Dan untuk tindakan apapun yang dilakukan Yingting di hantu itu akan melakukan gerakan yang sama. Demikian pula, jika Anda melukai ribuan kaki hantu, itu juga akan melukai tubuh aslinya. Raja Dewa Yingkun adalah kakekku. Suara Yingting tidak mengandung emosi, bahkan jika Anda adalah reinkarnasi dari Hongmeng Supreme. Jika kamu dan nona muda ini memiliki kekuatan yang sama, nona muda ini tentu saja bukan lawanmu, tetapi sangat disayangkan bahwa nona muda ini adalah Raja Suci kelas 9, dan kamu hanya suci kelas 3. Hari ini, wanita ini akan membunuhmu. Hantu Yingting Qianzhang, memegang pedang ilahi, membawa puluhan ribu cahaya pedang, menebas leher Tan Yun dengan agresif. Hahaha, ahahaha. Tan Yun tersenyum marah, kakekmu membunuh begitu banyak bawahan Lao Su saat itu. Aku tidak bisa berurusan dengan kakekmu hari ini, tapi aku tidak percaya, dia tidak bisa membunuhmu. Perang. Tan Yun, yang tingginya 10.000 kaki dan mengenakan baju besi Dewa Abadi, mengguncang seluruh formasi pedang dengan raungan keras. Dia menggunakan kekuatan magis kedua dari formasi pedang ilahi Hongmeng Tu, Winley Promise Skybreaker. Tombak menembus para dewa. Dengan pikiran Tan Yun, dalam sekejap, Magnificent Void yang luas menjadi ganas, dan semburan guntur yang menyilaukan seperti naga keluar dari Magnificent Void, total 9.999. Merayu. Dalam deru angin sekuali, embusan tenaga angin berubah dari langit menjadi hantu halus dari tombak raksasa setinggi 1.000 kaki. 9.999.000 bayangan tombak berputar-putar di sekitar Tan Yun dengan kecepatan yang sangat cepat. Momentumnya mengejutkan dan pemandangannya sangat spektakuler. Berdengung. Saat kekosongan runtuh satu demi satu, 9.999 kekuatan guntur seperti naga menembus ke dalam bayangan setiap tombak 1.000 sang. Segera, bayangan tombak yang awalnya halus berubah menjadi tombak raksasa yang besar, dan setiap tombak raksasa memancarkan kekuatan angin. Kencang dan guntur, membunuh. Mengikuti desahan Tan Yun yang dalam, tiba-tiba, tombak raksasa sepanjang 9.999.000 meter yang mengambang di sekitarnya berkumpul dari kehampaan menjadi setebal 100.000 meter dan panjang jutaan meter. Zhang setelah membuka mulut besar, menelan langit, menelan cahaya pedang yang telah ditebang, dan kemudian menelan hantu Yingting Qianzhang. Sangat kuat. Hati Yingting bergetar, ekspresinya lebih serius dari sebelumnya. Dia tahu bahwa sudah waktunya untuk menunjukkan kartu asnya, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Seni pedang pembantai Dewa Gila kekuatan supernatural tertinggi, Dewa Gila 3.600 pedang. Ketika Yingting mengatakan ini, wajah Tan Yun tiba-tiba berubah. Wajah Tan Yun berubah drastis karena dia tahu bahwa 3.600 pedang Dewa Gila adalah kekuatan magis tertinggi dalam seni pedang pembunuh Dewa Gila. Tan Yun tidak menyangka bahwa Yingting telah menyadari 3.600 pedang Dewa Gila itu di usia muda. Dapat dilihat dari sini bahwa Yingting memiliki bakat dan pemahaman yang sangat baik. Seperti yang dikatakan Tan Yun, Yingting memang berbakat dan sangat dihormati oleh kakeknya Yingkun. Apakah kamu Tan Yun atau Jing Yun? Kamu harus mati hari ini. Yingting menatap Tan Yun, matanya bersinar dengan dingin, bayangannya yang berkabut dari ribuan kaki, memegang pedang ilahi, dengan ekspresi serius, menari dengan kecepatan tinggi dalam lintasan misterius dari kekosongan Hongmeng. Su, Ho. Dalam sekejap, cahaya pedang sepanjang 1.000 kaki muncul dari kehampaan. Ada total 3.600 gedung pencakar langit dari cahaya pedang. Naga raksasa Cao Tan Yun dari jutaan kaki terkondensasi dari angin dan guntur tombak tak terbatas. Potong itu. Bang! Dengan ledakan keras, setelah cahaya pedang pertama menebas kepala naga,
Naga sejuta kaki itu tertinggal di belakang dari kehampaan dan menelan lagi ke arah Yingting, tetapi cahaya pedang tidak dapat menahan benturan naga dan jatuh ke udara. Boom, 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 boom. Di tengah suara gemuruh hantu yang mengguncang dunia, bernapas, naga raksasa berubah dari angin dan guntur tombak tak terbatas, menghancurkan ribuan lampu pedang seperti bambu. Pada saat yang sama, naga-naga yang pertama mogok. Kamu tidak lebih dari itu. Yingting mengangkat pedang tinggi-tinggi di tangan kanannya, memegang pedang tinggi-tinggi di langit, dan kekuatan Raja Suci kuno yang agung dan Raja Suci waktu mengalir ke pedang suci. Pada saat ini, Yingting sangat percaya diri, dan naga raksasa yang berubah dari tombak pemecah langit Tan Yun tidak dapat menghentikan lebih dari 2000 pencakar langit yang ditinggalkannya. Karena kekuatan 3600 pedang Dewa Gila secara bertahap meningkat, artinya, cahaya pedang pertama adalah yang paling tidak kuat, dan cahaya pedang terakhir adalah yang paling kuat. Alasan dia mengarahkan pedangnya ke langit pada saat ini adalah untuk mencegah Tan Yun dari kematian dan kemudian memberikan Tan Yun pukulan penuh untuk membunuhnya. Seperti yang diharapkan Yingting, ketika 3600 gedung pencakar langit cahaya pedangnya tersisa dengan 360, naga sejuta meter Tan Yun, berubah dari tombak pemecah langit, telah menjadi ketiadaan. Jing Yun, bawa sampai mati. Yingting memegang pedang suci, nada kendalinya atas seluruh situasi. Dia mengendalikan 360 gedung pencakar langit cahaya pedang, berputar-putar dari kehampaan menjadi pusaran cahaya pedang, mencekik ke arah Tan Yun dengan aura yang menakutkan. Wajah Tan Yun sangat marah, dan dia berteriak dalam hatinya, mati menghancurkan cambuk. Death Smashing Whip adalah kekuatan magis paling kuat di Great Sword Array, dan lebih kuat dari Time and Space Destroyer Sword dan Wind Thunder Spear. Ini adalah kekuatan supernatural baru yang berasal dari kekuatan ilahi jurang maut di masa lalu. Saat Tan Yun berteriak, tiba-tiba, sebuah titik cahaya hitam seukuran sebutir beras muncul dari kehampaan di depannya. Segera setelah itu, pancaran cahaya hitam tiba-tiba berubah menjadi cambuk kematian sepanjang 10 kaki. Merayu, angin mengamuk, kekosongan jatuh, dan di lubang besar di ruang gelap, cambuk yang dihancurkan dengan keras menarik 360 gedung pencakar langit dari cahaya pedang. Boom, boom, suara keras dan memekakkan telinga mengamuk di seluruh kekosongan formasi pedang, tetapi cambuk kematianlah yang meledakkan 260 gedung pencakar langit cahaya pedang dan kemudian runtuh. 100 Sky Sword Lights yang tersisa mengunci Tan Yun, dan masih menebas ke arah Tan Yun. Jika kamu memiliki kemampuan apapun, gunakan saja. Yingting mencibir dengan pedang di tangan kanannya. Seni pedang ilahi Hongmeng. Saat Tan Yun menggunakan teknik pedangnya, auranya tiba-tiba naik dari Great Sage kelas 3 menjadi Sage King kelas 5. Pada saat ini, kekuatan suci Tan Yun di Lingqi hanya bisa menahan kekuatan sihir paling kuat dalam seni pedangnya. Dia juga ingin menggunakan kekuatan gaib seperti gangguan 5 elemen dan 7 meridian, tetapi setelah digunakan, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuatan gaib yang paling kuat, Dewa Pembunuh Hongmeng. Pelacur kecil itu sangat kecil. Dewa Pembunuh Hongmeng, 9 Dewa Pembunuh. Pada saat ini, Tan Yun membuat langkah putus asa dan menunjukkan kekuatan magis terkuat. Dalam tubuhnya yang seperti gunung, kekuatan Raja Suci emas, kayu, air, api, bumi, angin dan guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya melonjak. Segera, dia memegang pedang Excalibur Hongmeng, berkedip 9 kali dari Hongmeng Void, dan setiap kali dia mengayunkan cahaya pedang substantif. 9 pedang bersinar menabrak kehampaan dengan ledakan suara keras, dan dengan retakan besar di ruang gelap, mereka bergegas menuju sisa 100 pedang bersinar Yingting. Boom! Petik 2 titik 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 petik 2. Suara keras mengguncang gendang telinga orang. 9 balok pedang substantif Tan Yun menghancurkan 97 balok pedang Yingting sebelum runtuh. Mari kita lihat apakah kamu mati kali ini. Yingting mencibir dan melambaikan tangan kirinya. Segera, 3 lampu pedang paling kuat yang tersisa datang ke Tan Yun satu demi satu. Kapan? Tan Yun menahan pedang Hongmeng untuk diblokir, dan percikan api melesat ke segala arah. Dampak besar ditransmisikan dari pedang Hongmeng. Tiba-tiba, Tan Yun merasa bahwa tangan kanannya tidak sadarkan diri, tetapi tulang tangan kanan yang memegang pedang itu langsung hancur. Tan Yun sangat kesakitan sehingga fitur wajahnya terdistorsi, dan Excalibur Hongmeng jatuh dari tangan kanannya yang lembut. Ledakan, ledakan. Pada saat ini, cahaya pedang kedua,
dengan kekosongan yang runtuh, menebas dada Tan Yun. Kaca, kaca. Dalam suara retakan tulang yang jelas, Tan Yun mematahkan beberapa tulang rusuk besar di dadanya. Segera, telinga dan hidungnya berdarah, darah menyembur dari mulutnya, dan tubuhnya jatuh ratusan ribu kaki. Jika bukan karena Tan Yun memiliki tubuh pelindung dewa abadi, jika tidak, dia akan dihancurkan sampai mati. Berdengung. Void gemetar, tidak menunggu Tan Yun menstabilkan tubuhnya dari Hongmeng Void, 10.000 cahaya pedang sang terakhir dipotong secara brutal di punggungnya. Wow, darah di mulut Tan Yun terus menyembur keluar, dan tulang belakang di baju besi dewa di punggungnya semuanya hancur, dan tubuhnya yang lemas, setelah dipotong ke udara puluhan ribu kaki, seluruh tubuhnya ditangguhkan dalam kehampaan dengan lemah. Jika bukan karena Tan Yun berada di formasi pedang ilahi Hongmeng Tu, jika tidak, dia telah jatuh dan tidak bisa melayang sama sekali. Tan Yun terbaring lemas di kehampaan, dan pupil raksasa dengan darah berdeguk secara bertahap mulai bubar. Dia terluka sangat parah, organ dalamnya dipukul lebih keras dari sebelumnya, dan jantungnya hampir hancur. Guru, Tan Yun terengah-engah, napasnya lemah dan cepat, dan semburan darah menyembur keluar dari mulutnya, penampilannya sangat tragis. Tuan kecil, biarkan budak tua itu bertindak. Suara tua tercekik ular Xiaolong terdengar di benak Tan Yun. Tan Yun menelan darahnya dengan susah payah, dan berkata dengan lemah, Xiao tua. Di God Swallowing Abyss, aku punya banyak musuh, dan mereka semua kuat. Kamu adalah pembunuhku. Kamu tidak bisa bergerak tanpa pilihan terakhir. Adapun dia, aku punya. Aku punya caraku sendiri untuk menghadapinya. Ketika Tan Yun dan Xiao Longshe berkomunikasi satu sama lain, Ying Ting, yang divine power-nya hampir habis, menghilang. Wajah pucatnya memegang pedang ilahi, dan dia melakukan tendangan voli di atas Tan Yun, dengan mata yang indah melihat ke bawah. Dengan Tan Yun, wajahnya yang pucat dan berkeringat penuh dengan ejekan, dan dia terengah-engah dan berkata, bagaimana dengan Hongmeng Supreme? Itu tidak dikalahkan oleh wanita ini. Tan Yun, kamu membicarakannya, jika aku membawa kepalamu ke Tuan Lingxia Tianzun, bagaimana dia bisa menghargaiku? Bagaimana mungkin dia tidak pernah berpikir bahwa murid yang dia sukai sebenarnya adalah mantan tuannya? Hahaha, ahahaha. Tan Yun memandang Ying Ting, yang sombong, dengan darah mengalir di mulutnya, dan dia gemetar, aku pooh. Kamu memiliki kemampuan untuk membunuhku. Aku khawatir kamu tidak bisa melakukannya. Betulkah? Ying Ting menatap mata Tan Yun seolah melihat orang idiot. Segera, dia membuang senyum main-mainnya dan berkata dengan dingin, sekarang, wanita ini akan mengirimmu ke jalan. Oh, ngomong-ngomong, kamu tidak perlu khawatir tentang kesepianmu, karena wanita ini pasti akan menangkap tunanganmu Suan Yuan Rou dan membunuhnya. Begitu kata-kata itu jatuh, Ying Ting memegang pedang di tangan kanannya, dan menebas leher Tan Yun di bawah. Menusuk. Segera, seberkas pedang raksasa setinggi ribuan kaki, dengan celah ruang gelap gulita, tiba-tiba menebas leher Tan Yun. Tidak ada keraguan bahwa jika dia dipotong, Tan Yun pasti akan mati. Pada saat kritis ini, Tan Yun menghabiskan seluruh energinya, mengaum seperti binatang yang mengantuk, sumber cahaya. Betul sekali. Ini adalah kekuatan supernatural yang memiliki kemampuan untuk segera pulih dari cedera, sumber cahaya. Tiba-tiba, bola cahaya dengan diameter 10 kaki dan aura kehidupan yang tak tertandingi muncul di langit di atas tubuh Tan Yun. Setelah sumber cahaya hancur, cairan kehidupan yang kaya menyelimuti Tan Yun. Tepat ketika Ying Ting Jianmang hendak memotong leher Tan Yun, tubuh Tan Yun dikembalikan ke keadaan semula. Pada saat yang sama, selama periode ini, kolam spiritualnya juga telah memulihkan sebagian dari kekuatan supernaturalnya. Meskipun kekuatan ilahi sangat kecil, Tan Yun hanya cukup menggunakan langkah ilahi Hongmeng 2 kali, tetapi bagi Tan Yun, kesempatan untuk melakukan langkah ilahi Hongmeng 2 kali sudah cukup untuk membunuh Ying Ting, yang hampir kehabisan waktu, kekuatan ilahi. Langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun berbalik di udara, dan muncul di langit di atas Ying Ting dengan satu langkah. Tangan raksasa itu terulur dan berkata dengan tajam, Canggu, kemarilah. Itu tuannya. Dengan suara yang lama, pedang besar pembunuh, yang sebelumnya jatuh tergantung di kehampaan, naik ke udara dan membawanya ke tangan Tan Yun. Pada saat ini, melihat Tan Yun yang utuh, Ying Ting sangat ketakutan sehingga tubuhnya terkejut, dan firasat buruk muncul secara spontan. Nyonya berkelahi denganmu. Hari ini kita tidak akan pernah mati.
Yingting membuat taruhan putus asa, melepaskan hampir semua kekuatan suci di kolam spiritual dan mengalir ke pedang suci di tangannya. Pergi ke neraka. Yingting memegang pedang suci dan naik ke udara. Kecepatannya sangat cepat sehingga sulit bagi Tan Yun untuk melarikan diri. Tentu saja, Tan Yun tidak berpikir untuk bersembunyi. Yang dia inginkan hanyalah membiarkan pihak lain bunuh diri. Pompa, darah meledak menjadi cahaya, dan saat darah menyembur, Yingting Excalibur meledak dengan 600 cahaya pedang Zhang, yang menebas kepala Tan Yun. Akhirnya mati. Setelah membunuh Tan Yun, Yingting terengah-engah, hampir berdiri goyah di kehampaan. Dia buru-buru mengorbankan 100 keping giok ilahi yang luar biasa dari cincin dewa, dan ketika dia hendak menelan sebagian kekuatannya terlebih dahulu, sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakangnya. Mendengarkan suara itu, rambut Yingting tiba-tiba ketakutan. Akhirnya mati. Sayangnya, aku mengecewakanmu lagi. Mendengarkan suara familiar yang tidak lagi familiar, Yingting tiba-tiba menoleh ke belakang dan melihat pemandangannya yang luar biasa. Dia merasa bahwa waktu di belakangnya berbalik, dan selama pembalikan, kepala besar Tan Yun, yang telah dipenggal, terbang ke udara dan terbang di atas mayat tanpa kepala. Dipulihkan dalam sekejap mata. Kamu kekuatan sihir macam apa ini, mengapa kamu bisa kembali dari kematian? Yingting gemetar ketakutan. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya. Tidak, tepatnya, bahkan jika dia menyaksikannya saat ini, dia masih tidak percaya itu benar. Mengandung rasa takut di dalam hatinya, Yingting ingin menelan kekuatan suci di Dewa Giok di depannya untuk memulihkan kekuatannya. Dia tahu bahwa bahkan jika Tan Yun tidak memiliki kekuatan suci, dia dapat dengan mudah membunuh dirinya sendiri dengan tubuh fisiknya yang tak tertandingi. Langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun menghabiskan jejak terakhir dari kekuatan suci di kolam spiritual, dan menggunakan langkah suci Dewa Agung. Saat dia mengambil langkah, dia muncul di depan Yingting. Tubuhnya tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi tinggi orang normal. Mencubit leher batu giok Yingting dan mengangkatnya. Tidak, Tuan yang berdaulat, jangan bunuh aku. Wajah Yingting pucat, matanya didominasi oleh rasa takut, air mata mengalir di wajahnya yang menakjubkan. Dia adalah cucu dari salah satu dari 12 Raja Dewa Agung dari alam dewa asal, Raja Dewa Yingkun, tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, kematian akan begitu dekat dengannya. Di masa lalu, dengan tempat perlindungan kakek, melihat seluruh alam dewa Siyuan, ada beberapa orang yang berani melakukan sesuatu dengannya. Belum lagi seseorang akan berani membunuhnya. Jatuh. Dia pingsan sepenuhnya dan menatap Tan Yun dengan sedih dengan air mata di matanya. Tuan yang berdaulat, tolong maafkan gadis kecil itu salah, gadis kecil itu bersumpah bahwa Anda tidak akan mengatakan identitas Anda di masa depan. Dan, gadis kecil itu bersedia melayani Anda mulai sekarang. Gadis kecil itu masih perawan dan salah satu dari 6 wanita cantik di alam dewa Siyuan. Mendengar ini, Tan Yun mencibir di sudut mulutnya, jika saya memiliki sarana untuk berurusan dengan Anda, jika tidak, saya akan mati. Kamu membiarkan aku melepaskanmu sekarang. Apakah menurutmu itu mungkin? Juga, bagaimana kalau kamu adalah 6 keindahan dari alam dewa Siyuan? Setelah Tan Yun berbicara, dia tiba-tiba meraung, katakan, mengapa kakekmu membiarkanmu membunuhku? Iya, Raja Dewa tertinggi dari alam dewa Hongmengmu yang meminta kakekku untuk membantunya membunuhmu. Kata Yingting Liu Shen Wusu. Tentu saja, Tan Yun Xing menyipitkan matanya sedikit, Raja Dewa tertinggi, tunggu Lao Su, cepat atau lambat aku akan membiarkanmu bertahan dan mati. Setelah itu, Tan Yun mencubit leher Yingting dengan tangan kirinya, membalik tangan kanannya, dan menamparkan dadanya, aku baru saja menahan rasa sakitnya, aku ingin kamu merasakannya sendiri. Kaca, segera, dada Yingting runtuh, organ-organ dalamnya terluka parah, 7 lubangnya berdarah, dan tubuhnya yang halus berkedut. Dia menatap Tan Yun, matanya penuh darah dan air mata menunjukkan keengganan, menggertakkan giginya, suaranya lemah, jika bukan karena aku ceroboh, bagaimana itu bisa jatuh ke tanganmu? Tan Yun, aku mengutukmu untuk tidak mati. Pada saat ini, Yingting tahu bahwa Tan Yun tidak akan membiarkannya pergi, jadi dia hanya bisa melawan argumen itu. Tan Yun menunjukkan cahaya ganas di matanya. Ketika dia hendak berbicara, dia mendengar suara cemas Suan Yuan Rou dari istana api terbakar di luar susunan pedang ilahi Hongmeng Tu. Tan Yun, kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja.
Tan Yun berkata dengan mata khawatir, bagaimana denganmu Ruer, apakah kamu terluka? Juga, apakah dia menangkapnya? Jangan khawatir, aku baik-baik saja, tapi aku menderita beberapa luka kulit saat menangkapnya. Suara Suan Yuanrou terdengar lagi, Tan Yun, Xin dan Simin akan segera datang. Kamu harus membuka celah dalam formasi pedang dan biarkan aku masuk dan membantumu menghadapinya. Tidak, aku sudah menangkapnya. Tan Yun berkata, dan dalam satu pemikiran, 11 Hongmeng Excalibur dan Hongmeng Excalibur dalam formasi terbang ke tengah alis, mengambang jauh di dalam pikiran. Setelah menyingkirkan formasi pedang ilahi Hongmeng Tu, Tan Yun menyingkirkan Eternal God Armor lagi, tangan kanannya tiba-tiba sedikit di antara dahi Yingting, dan kolam spiritualnya di penjara. Berdebar, Tan Yun menjentikkan tangan kirinya dan membanting Yingting ke lantai pertama menara Lingqiao. Tan Yun melihat sekeliling, dan ketika dia melihat penampilan Suan Yuanrou, hatinya terpelintir. Pada saat ini, dada, punggung, lengan, dan kaki Suan Yuanrou ditutupi dengan lusinan luka pedang tulang, dan darah mengikis gaun pendaratannya. Di tangan kiri Suan Yuanrou, dia membawa Fang Lingzi yang sedang sekarat, dan tangan kanannya juga membawa seorang pemuda yang juga sekarat. Pemuda itu masih Raja Suci kelas 9. Rower, ada apa? Tan Yun terbang di depan Suan Yuanrou dan bertanya dengan sedih. Suan Yuanrou memandang pemuda di tangan kanannya dan berkata, dia adalah anggota alam dewa asal. Aku bertemu dengannya dalam perjalanan untuk membunuh Fang Lingzi. Untungnya, dia hanya Saint King kelas 9 biasa, aku bisa mengatasinya. Mendengar ini, Tan Yun memandang pria yang Suan Yuanrou pegang di tangan kanannya, dan amarahnya memuncak, ekspresinya suram dan mengerikan. Rower, dia menyakitimu, kan? Iya, Suan Yuanrou menganggukkan kepalanya. Rumput. Tan Yun menjambak rambut pria itu dengan tangan kirinya, menarik kepalanya ke atas, dan menutupi wajah pria itu dengan cakar 5 jari dengan tangan kanannya, kelima jarinya perlahan menerapkan kekuatan. Retak. Apa? Pria itu menjerit lemah dan tulang pipinya berubah bentuk. Tan Yun melemparkannya ke tanah dan meledakkan tangan dan kaki pria itu dengan kakinya. Baru kemudian dia sedikit tenang. Kemudian, setelah Tan Yun melemparkan pria itu ke menara Lingqiao, dia dengan lembut membelai wajah pucat Suan Yuanrou, dan berkata dengan lembut, pertama-tama kita memasuki menara Lingqiao untuk pulih dari cedera, dan kemudian mengumpulkan api. Iya, Suan Yuanrou, mengangguk King Cheng sambil tersenyum, dan memasuki menara Lingqiao bersama Tan Yun. Tan Yun mencapai lantai 4, dan Suan Yuanrou memasuki lantai 5. Keduanya duduk bersila, pulih dari cedera mereka, sambil menawarkan potongan batu giok terbaik untuk memulihkan kekuatan mereka. Di luar waktu, beberapa saat kemudian, Tan Yun, yang telah berubah menjadi jubah ungu, melangkah keluar dari menara Lingqiao. Setelah Tan Yun menunggu 2 menit lagi untuk Suan Yuanrou melangkah keluar. Setelah Tan Yun menyingkirkan menara Lingqiao, dia memimpin Suan Yuanrou menuju kedalaman istana bawah tanah. Setelah tiba di bagian terdalam dari istana bawah tanah, Tan Yun melihat sekeliling dan melihat 2 kelompok api perlahan menyala di bawah batu yang dalam. Kelompok api pertama, setinggi lebih dari 300 kaki, bersinar dengan warna ungu merah, adalah api suci kelas 10 tertinggi dengan atribut api suci Zitian. Kelompok kedua tingginya hingga 500 kaki, bersinar dalam warna merah tua, dan merupakan api ilahi tingkat 10 dengan atribut api, Tianzu Divine Flame. Ya, ketika Tan Yun tersenyum puas, tiba-tiba setetes air jatuh. Iya, Tan Yunjian mengerutkan kening, dan Suan Yuanrou menatap dinding batu di atas gua dan melihat kejutan. Namun, di dinding batu yang tidak rata, binatang Saint King kelas 4 sepanjang 300 meter dan laba-laba pipih, matanya penuh ketakutan, dan tubuhnya yang besar gemetar. Tubuh laba-laba itu berwarna ungu merah, dan setetes keringat menetes dari dahinya, dan itu membuat suara wanita yang lemah, halo, jika kamu menginginkan api, tolong ambil itu. Tolong jangan sakiti aku. Membakar laba-laba api, apakah aku menakutkan? Tan Yun bercanda. Iya, laba-laba dewa api pembakaran mengucapkan suara yang sangat menyenangkan. Aku tidak perlu menyakitimu, tetapi kamu harus bersumpah untuk tidak memberitahu siapapun atau binatang apapun tentang apa yang kamu lihat hari ini, kata Tan Yun. Oke, saat laba-laba dewa api pembakaran berbicara, dia berubah menjadi seorang gadis dengan rok ungu, dengan penampilan yang cantik, menatap lemah ke arah Tan Yun, terima kasih karena tidak membunuh. Segera, dia bersumpah segera.
Tan Yun tersenyum dan berkata, aku mengambil rabukmu, seharusnya aku yang meminta maaf. Aku tidak akan menganggapmu sebagai Tinder dengan sia-sia. Tan Yun berkata, mari kita bicarakan, apa yang kamu inginkan, aku bisa memberimu kompensasi jika aku memilikinya. Gadis dengan rok ungu berpikir sejenak, matanya menunjukkan warna kerinduan yang dalam, aku ingin meninggalkan tempat yang gelap ini, bisakah kamu membawaku keluar? Tidak masalah. Tan Yun berkata setelah memikirkannya. Benarkah? Hehe, bagus. Gadis rok ungu itu sangat senang, matanya dipenuhi air mata. Tidak ada yang tahu betapa dia merindukan dunia luar. Aku senang bertemu denganmu. Tan Yun tersenyum sedikit dan mengorbankan menara Ling Qiao. Kamu bisa masuk ke lantai 2. Aku akan membawamu pergi ketika saatnya tiba. Yah, terima kasih atas dermawanmu. Setelah gadis rok ungu melangkah ke menara Ling Qiao, Tan Yun menerima menara Ling Qiao di telinganya. Segera, dia memasukkan api ilahi Zitian dan api ilahi Tianzu ke dalam cincin ilahi, dan ini membuat Suan Yuanrou berjalan di luar istana api terbakar. Dalam perjalanan, Suan Yuanrou berkata, mengapa membantunya keluar dari sini? Tan Yun tersenyum dan berkata, karena dia tidak buruk, matanya sangat jernih, saya melihat kebaikan di hatinya. Di luar istana api terbakar, Li Xin menantikannya, menatap dengan cemas ke pintu masuk istana bawah tanah. Saudaraku, Jing Yun, mereka semua telah masuk selama hampir 1 jam, mengapa mereka belum keluar? Tidak, saya tidak khawatir, saya ingin masuk. Dan melihat, jika dia dan Suan Yuanrou bukan lawan musuh, apa yang bisa saya lakukan? Tepat ketika Li Ximin hendak berhenti, Tan Yun dan Suan Yuanrou terbang keluar dari istana bawah tanah yang terbakar. Kamu akhirnya keluar, khawatirkan aku. Li Xin menatap Tan Yun sambil tersenyum, dan kekhawatirannya sebelumnya telah hilang. Jangan khawatir, bukankah kita keluar dengan baik? Tan Yun tersenyum. Li Ximin bertanya, di mana ke-70 orang itu? Saya telah dipenjara. Ketika Tan Yun mengatakan ini, mata Li Xin dan Li Ximin melebar, kaget. Kedua saudara dan saudari itu tahu bahwa Tan Yun dan Suan Yuanrou lebih unggul dalam kekuatan lompatan, tetapi tidak pernah menyangka bahwa mereka benar-benar dapat menangkap semua 70 Saint Kings hidup-hidup. Setelah itu, Tan Yun memberitahu kedua saudara dan saudari itu bahwa mereka juga telah meninggal karena 9 kematian, dan ketika Suan Yuanrou mengalahkan yang lain, kedua saudara dan saudari itu diam-diam memeras keringat dingin untuk Tan Yun. Apakah kamu menemukan Tinder? Li Xin bertanya. Ya, aku menemukannya. Tan Yun berkata, ini adalah api tingkat 10 dengan 2 atribut api. Iya, itu bagus, aku tidak datang ke sini dengan sia-sia. Bibir Zhu Li Xin terbuka dengan ringan dan bertanya, selanjutnya, kemana kita akan pergi? Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, saya menemukan laba-laba dewa api pembakaran di istana api yang membara. Dari mulutnya, saya mengetahui bahwa hampir tidak ada harta di God Swallowing Abyss kecuali api. Adapun keberuntunganku melawan langit, aku menemukan baju besi dewa. Dia juga memberitahu saya bahwa ada kebakaran di beberapa tempat, dan saya berencana untuk memeriksanya. Mendengar hal itu, kedua kakak beradik itu langsung mengutarakan pandangannya dan menemani Tan Yun. Bahkan, sejauh menyangkut dua saudara laki-laki dan perempuan, mereka tidak peduli apakah ada senjata ajaib. Dengan status mereka, tidak ada kekurangan senjata ajaib. Alasan mengapa mereka memasuki Swallow God Fierce Abyss adalah karena rasa ingin tahu. Itu benar, itu rasa ingin tahu. Bagaimanapun juga, God Swallowing Fierce Abyss adalah ruang dan waktu independen yang selamat dari kehancuran kosmik terakhir. Lalu kemana kita akan pergi sekarang? Li Ximin bertanya. Tan Yun berkata, kita akan pergi ke Gunung Es dan Salju, di mana seharusnya ada api suci atribut es. Setelah itu, Tan Yun mempersembahkan Shenzhou yang menghargai manusia dengan kualitas terbaik, dan mengendarai Shenzhou dengan 3 orang ke udara, dan berlari ke arah timur laut seperti kilat. Dalam perjalanan, Tan Yun berbicara kepada Xiao Longshe di Menara Ling Qiao, Xiao tua, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai gunung es dan salju? Sekitar setahun. Xiao Longshe berkata dalam transmisi suara, ada kera dewa lengan emas yang bercokol di gunung es dan salju. Itu adalah Raja Suci kelas 600.000 tahun yang lalu. Dengan kecepatan kultivasinya, itu pasti masih menjadi hewan suci kelas 6. Wang Bis, hanya saja orang ini murung dan sulit untuk dihadapi. Yah, aku tahu.
Tan Yun berkata dalam transmisi suara, tidak peduli apa, saya akan mendapatkan api. Jangan mencoba untuk menghentikan siapapun. Setelah transmisi suara, Tan Yun menggunakan dua pikiran dan satu pikiran. Saat mengemudikan Senzu, dia mengorbankan menara Ling Qiao dan memasuki lantai 5. Hati ungu keluar. Tan Yun memanggil dengan lembut. Segera, bayangan ungu terbang keluar dari telapak tangan kanan Tan Yun dan berubah menjadi seorang gadis dengan rok ungu. Sosok gadis itu sangat halus, tinggi, dengan pinggang yang ketat, wajahnya yang memukau penuh dengan warna nakal. Hehe, hati ungu telah melihat tuannya. Hati ungu adalah api meng-meng besar. Iya, Tan Yun tersenyum, lalu mengorbankan api ilahi Zitian dan api ilahi Tianzu di cincin dewa, dan menasihati, hati ungu, Anda dapat melahap dua api ilahi di menara dengan ketenangan pikiran. Kedua api suci ini tidak bisa memajukanmu, tapi seharusnya hampir sama. Iya, Zixin tersenyum, mengangguk, dan melihat Tan Yun keluar dari menara dewa dengan nakal. Tan Yun kemudian mengemudikan Senzu, melintasi langit kelabu. Waktu berlalu, 1 tahun kemudian. Di ujung timur Laut Abyss Fierce yang menelan dewa, salju tebal beterbangan dan hawa dingin menekan, dan gunung yang tertutup salju menjulang tinggi langsung ke langit berdiri tegak. Gunung salju ini adalah gunung es dan salju yang suci. Pada saat ini, perahu suci yang membawa ratusan orang melintasi langit bersalju menuju puncak gunung es dan salju. Di kursi goyang di depan Senzu, seorang pria muda yang agak tampan menyipitkan matanya, terlihat cukup nyaman. Pemuda ini bukan orang lain, tetapi satu-satunya putra Dewa Perang Ji, salah satu dari 12 raja besar alam dewa asal, Ji Hao. Di belakang Ji Hao, dua gadis Saint King kelas 8 yang tampak seperti bunga dan batu giok sedang memijat bahunya. Ratusan anak muda dan wanita cantik di belakang putri kedua adalah bangsawan dan anak-anak keluarga Raja Dewa Perang Ji, atau jenius dari alam Raja Suci dari Raja Dewa Perang Ji. Semua orang ini menganggap Ji Hao sebagai kepala mereka. Pada saat ini, Ji Hao di kursi goyang tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan warna nyaman di wajahnya menghilang dan digantikan oleh kemarahan. Ada adegan di benaknya di mana Tan Yun menamparnya di Senzu sebelum memasuki jurang yang menelan dewa. Adegan ini berlama-lama di benaknya. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah rasa malu terbesarnya sejak dia masih kecil. Fitur wajah Ji Hao dipelintir, matanya mengungkapkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Jing Yun, Anda lebih baik berharap untuk tidak bertemu tuan muda ini di God Swallowing Abyss, jika tidak, tuan muda ini akan melepaskan kulitmu. Ambil ototmu, hancurkan tubuhmu menjadi beberapa bagian. Mendengarkan Ji Hao menggertakkan giginya, dua gadis yang menggosok bahunya berbisik. Tuan Ji menenangkan amarahnya. Tidak ada gunanya marah. Selama kamu bertemu Jing Yun, mereka akan membalaskan dendammu. Ya, Tuan Ji, mereka juga akan membantumu membalas dendam. Ratusan anak muda dan wanita di belakang gadis kedua setuju, mencoba mempermalukan Ji Hao dan menghancurkan Tan Yun. Mendengar ini, Ji Hao membayangkan dalam benaknya adegan pembunuhan Tan Yun setelah dia menangkap Tan Yun, dan tiba-tiba dia merasa sedikit lebih santai. Tidak lama kemudian, setelah Senzu naik ke puncak gunung es dan salju yang menjulang tinggi, Ji Hao membawa ratusan orang turun dari Senzu. Manusia sialan, siapa yang membuatmu datang? Tiba-tiba, raungan liar dan teriakan bergema di langit, mengguncang kepingan salju di langit hingga pecah. Ji Hao, yang takut menjadi Raja Suci kelas 5, terhuyung dan hampir jatuh. Orang-orang di belakangnya juga seperti musuh besar, melihat sekeliling, hanya mendengar suara dan tidak melihatnya. Tuan Ji, lihat. Pada saat ini, seorang pemuda kelas 7 dari Saint King tampaknya telah menemukan sesuatu, dengan ekspresi terkejut menunjuk ke monumen tertutup salju besar yang menonjol dari puncak gunung salju. Semua orang mengikuti harapan orang ini, dan adegan berikutnya membuat semua orang merasa ketakutan. Semua orang terlihat, tetapi melihat bahwa monumen itu bergerak. Hujan, sebuah monumen besar setinggi 1000 kaki muncul dari tanah, dan dalam sekejap menjadi raksasa setinggi 3000 kaki. Pada saat ini, semua orang melihat apa itu monumen, tetapi monster humanoid yang tertutup salju. Wow, monster humanoid setinggi 3000 meter itu terkejut, dan salju tebal jatuh seperti air terjun, memperlihatkan monster besar. Ini adalah kera besar. Lengan kera besar ditutupi dengan rambut emas panjang, sedangkan rambut lainnya di tubuh seputih salju. Selain itu, pupil raksasa kera raksasa berwarna merah darah,
memancarkan kilau kejam. Mengaum. Kera raksasa itu mengangkat kepalanya dan mengaum panjang, dan tubuhnya dipenuhi dengan nafas binatang suci kelas 6, dengan sepasang tangan emas terangkat tinggi, boom. 100 zang tinju mencapai puncak, dan segera, longsoran salju di gunung es dan salju. Kera bersenjata emas. Meskipun Ji Hao tidak terlalu berbakat, dia masih memiliki beberapa penglihatan. Sekilas, dia bisa tahu bahwa dia adalah binatang buas di depannya. Ji Hao menjadi pucat karena ketakutan. Seorang wanita di belakangnya berkata, Tuan Ji tidak takut, binatang ini hanya binatang Sein King kelas 6. Apa? Itu hanya binatang Raja Suci kelas 6. Ji Hao, Raja Suci kelas 5, tidak bisa melihat alam kera dewa lengan emas, dia melihat kembali ke wanita itu dan bertanya. Ya, Tuan Ji, itu memang binatang Sein King kelas 6. Wanita itu berkata dengan pasti. Mendengar ini, kepanikan di wajah Ji Hao menghilang. Dia berdiri tegak, menatap kera gibbon emas, dan berkata dengan membujuk, rumput. Tuan muda takut, ternyata kamu adalah binatang kelas 6, binatang Raja Suci. Nenek, kera dewa lengan emasmu adalah keberadaan nomor 1 di antara kera yang tak terhitung jumlahnya, dan itu sangat langka, terutama pil binatang buas, yang mengandung kekuatan emas yang sangat agung. Hahaha, kebetulan tuan muda ini memiliki 4 atribut emas, kayu, air, dan api. Membunuhmu untuk memurnikan pil binatang bisa sangat meningkatkan kekuatan tuan muda ini hahaha. Tanpa menunggu kata-kata Ji Hao, kera bersenjata emas, yang temperamen awalnya temperamental, penuh dengan darah di matanya, membuka mulutnya di cekungan darah, dan taringnya yang ganas sangat ganas. Dia meraung, kamu manusia sialan, berani memarahiku. Manusia sialan, aku akan membunuh kalian semua. Mendengar ini, Ji Hao berkata dengan malu, bajingan bodoh, hari ini kamu mati. Ji Hao sama sekali tidak takut pada kera emas, karena di antara ratusan orang di belakangnya, ada 7 Raja Suci kelas 9 dan 30 Raja Suci kelas 8. Menurutnya, orang seperti dirinya seharusnya tidak masalah berurusan dengan kera gibbon emas. Memikirkan hal ini, Ji Hao melambaikan tangannya pada orang-orang di belakangnya, bunuh tuan muda ini, dan keluarkan pil binatang itu. Ini Tuan Ji. Ketika ratusan orang menjawab, mereka tidak menunggu mereka melakukan sesuatu, Owa Emas benar-benar marah. Mengaum. Raungan kera dewa lengan emas memekakkan telinga, dan tubuh 3000 zang tiba-tiba membungkuk dari puncak, dan lengan kanan 2000 zang menyapu ratusan orang seperti tentara. Boom! Dengan satu tangan, kehampaan tiba-tiba meledak, menyebabkan retakan spasial yang padat muncul di kehampaan dalam radius puluhan ribu sen. Sebuah tangan, sangat kuat, dan nafas yang keluar membuat semua orang yang hadir merasa ketakutan. Tuan Ji, hati-hati. Seorang pemuda kelas 9 muncul di depan Ji Hao dengan kilatan sosoknya, meraihnya dengan tangan kirinya dan melemparkannya ke belakang, mengepalkan tangan kanannya. Menyebar dari muka tinju, tinju kanan mengalir dengan seluruh kekuatannya, dan menghantam ke arah lengan raksasa yang disapu oleh lengan emas. Manusia yang tidak hidup atau mati, matilah untukku. Kera keramat lengan emas meraung, dan lengan sepanjang 2000 kaki ditarik pada tinju Raja Suci kelas 9. Ledakan. Kaca. Kaca. Apa? Di tengah suara keras yang tumpul, ada suara retak tulang yang jelas, tetapi tinju dari Sein King kelas 9, dan bahkan seluruh lengan kanan, pecah berkeping-keping dalam kabut darah. Raja bijak kelas 9 tidak menyangka bahwa kera keramat berlengan emas dari Raja Binatang Suci kelas 6 bisa begitu kuat dalam melewati tantangan. Dia menahan rasa sakit dari lengan yang patah, tubuhnya berkelebat ke belakang, dan tangan kirinya meraih Ji Hao yang panik ke udara. Dia menghindari lengan besar yang kemudian tersapu dengan berbahaya. Pada saat yang sama, 30 Raja Suci kelas 8 dan 6 Raja Suci kelas 9 meraih dua rekan di samping mereka dengan kedua tangan, berdiri di udara, dan berdiri di salju. 20 Raja Suci kelas 6 yang tersisa dan selusin Raja Suci kelas 7 ingin melarikan diri dari lengan raksasa yang ditarik, yang merupakan harapan yang luar biasa. Apa? Membantu? Tidak. Petik 2 petik 2. Boom, boom. Jeritan putus asa berhenti tiba-tiba, dan lebih dari 30 Raja Suci tidak bisa mengelak, dan mereka ditarik oleh lengan kanan kera dewa lengan emas, yang berubah menjadi lebih dari 30 kelompok kabut darah, yang memenuhi langit bersalju. Tidak ada tulang yang tersisa. Mengaum. Lengan emas kera dewa menunjukkan taringnya, murid raksasa itu mengunci Ji Hao,
dan berlari dari puncak, dengan salju yang terbang membubung ke langit, dan bergegas menuju Ji Hao di langit bersalju. Semuanya, ikuti aku untuk melindungi Tuan Muda Ji dan membunuh kera gibbon emas. Pada saat ini, salah satu dari 6 keluarga besar Raja Dewa Perang, Tuan Muda keluarga Zan, Zan Kong, memancarkan nafas Raja Suci kelas 9, mengorbankan kapak dewa, dan memimpin kerumunan untuk membunuh kera dewa lengan emas. Zan Kong adalah Raja Dewa Perang Ji, orang pertama di tingkat Raja Suci, dan tidak diragukan lagi yang terbaik di antara 9 Raja Suci. Manusia sialan, kalian semua akan mati hari ini. Kera bersenjata emas meraung ke langit dengan amarah, dan tubuhnya melonjak dengan kekuatan ilahi seperti pasang surut. Tubuh 3000 meter tidak hanya tidak besar, tetapi sebaliknya, itu sangat gesit, membunuh semua orang. Tidak, ledakan. Tubuh seperti gunung kera dewa lengan emas, ditembak, telapak tangan raksasa secara paksa menamparkan 2 wanita cantik kelas 7 sampai mati. Ia tidak tahu apa itu kasihan, wewangian, dan batu giok. Pada saat yang sama, Tan Yun mengendarai Renzun Supreme Senzu, membawa Suan Yuanrou, Xin, Simin, berbicara dan tertawa ke langit salju yang luas, dan terbang menuju gunung es dan salju. 1 tahun di luar, api besar yang telah melewati 100 tahun di Menara Lingqiao akhirnya menelan surga ungu dan api ilahi Tianzu. Setelah Tan Yun memasuki lantai 5 Menara Lingqiao, dia merasakan aura di tubuh Zixin, dan tersenyum, tidak ada kecelakaan. Jika Anda menelan api ilahi tingkat 10, Anda dapat memasuki tahap awal tingkat 26. Ya, Zixin berkata sambil terkekeh, Tuan itu sangat kuat, kamu bisa melihat ini. Tan Yun tersenyum dan merentangkan tangan kanannya, masuk. Tuan yang baik, hati ungu berubah menjadi sinar ungu dan menembus ke telapak tangan kanan Tan Yun. Setelah memadamkan api Hong Meng, Tan Yun melangkah keluar dari Menara Lingqiao, muncul di Senzu, dan memandang mereka bertiga dan berkata, gunung es dan salju akan segera tiba. Setelah naik, semua orang harus berhati-hati. Ada kera bersenjata emas dengan Raja Binatang Suci kelas 6 yang hidup di atasnya. Kera bersenjata emas itu sangat kuat dan memiliki temperamen yang kejam. Kekuatan lompatannya cukup untuk membunuh beberapa atau bahkan selusin kelas 9 biasa, Raja-Raja Suci. Ketiga Li Xin mengangguk. Tan Yun diam-diam berkata, sudah setahun sejak saya menggunakan waktu berlawanan arah untuk berurusan dengan Yingting. Sekarang waktu berlawanan arah, saya bisa menggunakannya lagi. Tidak ada yang ingin mencegahku mengumpulkan api di gunung salju. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun mendorong Senzu untuk melepaskan kesadaran ilahinya, menyelimuti kehampaan 1000 abad, dengan hati-hati naik ke udara, dan terbang menuju puncak gunung es dan salju. Setelah beberapa saat, ketika Senzu mendaki ke tengah gunung es, Li Xin mengangkat alisnya, Jing Yun, apakah kamu mendengar sesuatu? Iya, aku mendengarnya. Tan Yun mengangguk dan berkata, aku mendengar auman binatang itu, dan ada suara pertempuran yang samar-samar. Kita semua berhati-hati dan bertindak secara kebetulan. Setelah Tan Yun berbicara, dia mengemudikan Senzu dan terus terbang. Ketika Senzu naik 1200 sen dari kehampaan, Tan Yun menemukan melalui pengetahuan spiritualnya bahwa di puncak gunung es dan salju, lusinan Raja Suci dari alam dewa asal mengepung kera gibbon emas. Ketika kesadaran ilahi Tan Yun melihat Ji Hao, yang bersembunyi di tepi puncak dan wajahnya pucat ketakutan, mata Tan Yun Sing meledak menjadi cahaya dingin. Jiwa petapa agung Suan Yuanrou dan jiwa Raja petapa Xin dan Simin tidak sekuat Tan Yun, dan kesadaran ilahi mereka tidak seluas cakupan Tan Yun. Pada saat ini, mereka bertiga tidak tahu apa yang terjadi di puncak. Apa yang terjadi dengan saudara Jingxian? Li Simin bertanya dengan suara rendah. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, sekarang Ji Hao ada di sana, dan mereka yang bertarung dengan kera dewa lengan emas semuanya dari alam dewa asal. Ini anjing ini. Li Simin menggertakkan giginya dan berkata, binatang buas ini, dia tidak menghormati saudara perempuanku sebelumnya. Aku harus membunuhnya. Pada saat ini, tidak hanya Tan Yun dan Li Simin yang memiliki niat membunuh di mata mereka, tetapi juga Li Xin dan Suan Yuanrou. Putri kedua berpikir bahwa dalam perjalanan ke God Swallowing Abyss, Gongzi Zhengxiong mengandalkan bahwa dia adalah cucu dari Si Yuan Supreme, membuat Ji Hao tidak menghormatinya, jadi dia ingin membunuh Ji Hao dan Gongzi Zhengxiong. Saudara Jingxian, bagaimana situasinya sekarang? Li Simin bertanya, sisi mana yang lebih unggul? Tan Yun berkata dengan jujur, kera emas telah terluka sekarang, tetapi cederanya tidak fatal.
Sisi Ji Hao mati dengan mengerikan, dan 5 Saint Kings kelas 9 selamat, dan salah satu dari mereka kehilangan lengan kanannya. 4 Raja Suci kelas 9 lainnya, 3 di antaranya terluka, dan hanya 1 yang utuh. Selain itu, ada 16 Raja Suci kelas 8 yang terluka yang bertarung dengan 5 Raja Suci kelas 9. Meskipun Owa Emas baik-baik saja sekarang, tampaknya cepat atau lambat akan terbunuh. Mendengar ini, Li Ximin tampak muram dan berkata, mengapa kita tidak duduk di gunung dan menyaksikan harimau bertarung, dan kemudian mengambil tindakan ketika mereka berdua kalah. Yah, kamu bisa. Suan Yuanrou dan Li Xin setuju. Tan Yun mengerutkan kening dan tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia berpikir sejenak dan berkata, rencana ini baik-baik saja, tetapi risikonya besar. Jika keragiban emas terbunuh, 5 Raja Suci kelas 9 dari pihak Ji Hao masih hidup, maka itu akan menjadi masalah. Kami bukan lawan mereka. Suan Yuanrou bertanya, apa yang kamu inginkan? Tan Yun berkata, jangan terburu-buru mengambil keputusan, bertindak pada kesempatan itu, dengarkan kata sandi saya sebentar sebelum melakukannya. Sekarang kita menggunakan teknik tembus pandang untuk menyelinap di salju gunung es. Setelah itu, Tan Yun menyingkirkan Senzu, dan Suan Yuanrou 3 orang menggunakan teknik tembus pandang, meluncur turun dari kehampaan, dan diam-diam menyelam ke dalam salju tebal, dan meluncur ke puncak gunung salju di salju. Mereka berempat menahan napas saat mereka melewati salju. Dengan cara ini, bahkan jika seseorang menyapu permukaan salju, mereka tidak akan terlihat. Setelah beberapa saat penuh, puncak gunung salju. Wah, Owa Emas terengah-engah dan dikelilingi oleh semua orang. Tubuhnya yang seluas 3.000 kaki persegi ditutupi dengan bekas luka besar yang mengejutkan. Pada saat ini, ia berdiri di udara, melihat ke sekeliling manusia yang tergantung di sekitar tubuhnya, dan sepasang pupil raksasa itu perlahan-lahan menjadi tenang. Kemudian, matanya secara bertahap menunjukkan rasa takut. Itu tidak bodoh, mengetahui bahwa jika ini terus berlanjut, itu akan dikonsumsi oleh manusia ini. Pada saat ini, suara Tan Yunzi muncul di benak Owa Emas. Halo, Owa Emas Senior, Jing Yun, generasi muda memiliki kebencian dengan musuh yang sekarang mengepung Anda. Ayo buat kesepakatan, dan aku akan membantu Senior, bunuh mereka bersama, dan kemudian kita pergi dengan cara kita sendiri, bagaimana? Tan Yun ingin mengatakan bahwa dia akan membantunya membunuh orang, dan kemudian membiarkannya menyalakan api untuk dirinya sendiri. Adalah baik jika Owa Emas setuju, tetapi jika ketidaksepakatan membuatnya marah, keberadaannya mungkin terungkap. Karena itu, Tan Yun mengajukan kondisi seperti itu, dan dia percaya bahwa kera dewa lengan emas tidak akan menolak. Kera keramat lengan emas melepaskan pengetahuan binatang dan menemukan bahwa tidak ada apapun di gunung es kecuali dirinya sendiri dan musuh, dan tidak ada orang lain. Segera, ada sentuhan pemahaman di pupil raksasanya, dan diduga bahwa Tan Yun bersembunyi di salju. Jangan bicara. Jika kamu setuju, teriak saja. Tan Yun berkata, Anda tidak dapat melihat saya sekarang, Anda tidak dapat memberi saya transmisi suara, dan jangan berbicara untuk menjawab, jika tidak, Anda akan diperingatkan oleh musuh terlebih dahulu. Jika Anda setuju, maka kita akan membahas bagaimana menghadapi orang-orang ini. Mendengar itu, setelah sedikit keraguan muncul di pupil raksasa kera dewa lengan emas, dia meraung dengan suara keras. Sangat bagus. Pada saat ini, kera Giban emas memikirkan transmisi suara Tan Yun lagi. Sekarang saya akan menyebarkan rencana pertempuran. Ada 16 Raja Suci kelas 8 yang terluka sekarang mengepungmu. Selain itu, ada 5 Raja Bijak kelas 9. Salah satunya terluka paling parah dan kehilangan lengan kanannya. 3 lainnya juga terluka. Hanya 1 yang utuh. Kamu tidak perlu khawatir tentang orang lain. Pemuda Saint King kelas 9 yang utuh telah diserahkan kepadamu. Orang lain, aku akan mengatur untuk berurusan dengan mereka, bagaimana? Jika kamu setuju, teriak saja lagi. Setelah mendengarkan, apakah ada alasan bagi Owa Emas untuk tidak setuju? Tubuhnya yang seperti gunung yang berdarah tiba-tiba bergetar, dan dia mengangkat kepalanya dan mengaum panjang. Raja Suci Muda kelas 9 yang Tan Yun katakan utuh adalah tuan muda dari keluarga Zan, salah satu dari 6 keluarga besar Raja Dewa Perang, Zan Kong. Mendengar raungan kera dewa lengan emas, Tan Yun, yang sudah bersembunyi di salju di puncak gunung es dan salju, berbicara kepada Suan Yuanrou, Li Xin, dan Li Ximin di sampingnya. Meskipun musuh tampaknya ramai dan kuat sekarang,
mereka terikat untuk mengkonsumsi banyak kekuatan suci di kolam spiritual pada saat ini, dan kekuatan mereka sangat berkurang. Setelah beberapa saat, saya akan mengatakan bahwa setelah melakukannya, kera emas akan berurusan dengan Raja Suci kelas 9 yang paling kuat, dan 16 Raja Suci kelas 8 yang terluka, Brother Simin dan Xiyin yang tersisa. Ada pertanyaan. Li Xiyin dan Li Ximin segera tidak memiliki masalah dengan transmisi suara mereka. Saudara-saudari yakin bahwa meskipun mereka adalah Raja Suci kelas 2, mereka dapat melompati dan menantang kekuatan, dan bersama-sama mereka dapat mengalahkan 8 Raja Suci kelas 8 yang makmur. Di mata kedua saudara dan saudari itu, sama sekali tidak ada masalah dengan berurusan dengan Raja Suci kelas 8 yang kekuatannya telah turun tajam. Pada saat ini, Li Xiyin berkata dalam transmisi suara, Jing Yun, bisakah orang-orang ini dibunuh? Bunuh? Bagaimanapun, kera dewa lengan emas juga membunuh begitu banyak orang, menunggu kakak perempuan di luar dewa yang melahap, ayahmu dan Sui Tianzun, juga tahu ada yang tidak beres di dalam. Setelah transmisi suara, Tan Yun berkata, Rower, ada 4 raja bijak kelas 9 yang terluka tersisa. Salah satu dari mereka kehilangan lengan kanannya dengan luka paling serius. Kamu akan berurusan dengan Saint King kelas 9 ini, dan wanita rok putih lainnya, dan aku akan berurusan dengan 2 sisanya. Dengan kekuatan kami, untuk menangani 4 Raja Suci kelas 9 yang terluka, bahkan jika Anda tidak menggunakan keterampilan klan roh, saya tidak menggunakan formasi pedang Hongmeng dan seni pedang Hongmeng. Setelah mendengar ini, Suan Yuanrou berkata dalam transmisi suara, Oke, ikuti saja pengaturan Anda dan perhatikan keselamatan. Puncak gunung salju. Ji Hao, yang bersembunyi di samping, menelan ludahnya, bangkit dan menatap kera gibbon emas, mencibir, kamu binatang, kamu membunuh begitu banyak orang di kota Raja Dewa Perang Ji, hari ini tuan muda ini meninggalkanmu mati. Segera, dia melihat ke-16 Raja Suci kelas 8 dan 5 Raja Suci kelas 9 yang mengelilingi kera keramat lengan emas, dan berkata dengan keras, berikan pada tuan muda ini, bunuh hewan ini. Sama seperti semua orang akan melakukannya, suara Tan Yunzi terdengar di benak kera suci lengan emas, kera suci senior, lakukan. Mengaum. Dengan raungan kera keramat lengan emas, tubuh seperti gunung berdarah itu memuntahkan kekuatan ilahi yang mengerikan, bergegas dari salju, dan membunuhnya menuju Zankong. Membunuh. Wow, segera, salju di puncak gunung es membengkak dan pecah berkeping-keping. Saat salju memenuhi langit, Li Xiyin dan Li Ximin membawa pedang ajaib ke udara, dengan agresif membunuh 16 raja kelas 8 yang terluka. Ji Hao, yang sedang menonton pertempuran, terkejut sejenak, dan kemudian meraung, Li Ximin, apakah kamu saudara laki-laki dan perempuan gila? Bagaimana kamu bisa pergi dengan orang kejam ini dan menyerang orang-orangmu sendiri? Li Xiyin dan Li Ximin menutup telinga terhadap fakta bahwa mereka bertarung sengit dengan 16 raja kelas 8. Rumput. Jangan mengira kamu adalah putra dan putri Tianzun Lingxia dan Tianzun Chaos. Aku tidak berani melakukan apapun padamu. Ji Hao meraung, bunuh. Jangan tetap hidup. Iya, ketika 16 raja bijak kelas 8 yang terluka membalikkan hati mereka dan mulai mengepung kedua saudara lelaki dan perempuan itu, dua sosok lagi bergegas keluar dari salju dan berubah menjadi Tan Yun dan Suan Yuanrou berdiri di langit. Saat dia melihat Tan Yun, Ji Hao memiliki firasat buruk, dan dia buru-buru mengorbankan Senzu dari ring, dan hendak menelusuri Senzu. Langkah Dewa Hongmeng. Sosok Tan Yun melintas dan muncul di tepi Senzu, dengan ledakan dan pukulan yang menghancurkan Senzu. Kaca. Tan Yun tiba-tiba bersandar di langit, dan dengan suara retakan tulang yang jelas, kabut darah memenuhi dan kaki yang buntung terbang menjauh. Kaki kanan Tan Yun menyapu lutut Ji Hao. Oh kakiku. Ji Hao menjerit dan berguling-guling di udara, sosok Tan Yun berkedip, dan dia muncul di depan Ji Hao, sebuah jari tiba-tiba sedikit di dahinya, kekuatan ilahi menembus ke dahi Ji Hao, membatasi kolam spiritualnya, dan mendapatkannya di menara Ling Qiao di telinga kanan. Alasan mengapa dia tidak membunuh Ji Hao di tempat adalah untuk menyelamatkan hidupnya dan menyerahkannya kepada Li Xiyin. Serangan Tan Yun pada Ji Hao begitu cepat sehingga orang lain tidak bisa membantu mereka. Zankong, yang setara dengan kera dewa senjata emas, berteriak cemas pada 4 Raja Suci kelas 9 yang terluka, pergi bunuh Jing Yun dan selamatkan Tuan Ji. Bagus. 4 Raja bijak kelas 9 yang terluka, dipersenjatai dengan pedang, membunuh Tan Yun.
Wow, pada saat ini, rambut Suan Yuanrou sedang menari, muncul di atas kepala Tan Yun dari kehampaan, memegang pedang ilahi dan menari dengan kecepatan tinggi dalam gaya pedang misterius. Suan Yuanrou lah yang menampilkan biografi sebenarnya dari Dewa Raja Mu Feng. Ketika tangan giok Suan Yuanrou yang memegang pedang berhenti, dia berbisik pada dirinya sendiri, suara yang menyenangkan, pedang Sentiandi. Pedang menghancurkan alam semesta. Segera, pedang Suan Yuanrou menunjuk ke langit, dan segera, langit bersalju mengamuk dengan hebat, membentuk pusaran air hingga 1 juta kaki. Di pusaran air langit, sekelompok titik cahaya putih menerangi langit bersalju. Tiba-tiba, titik cahaya naik dari pusaran air menjadi cahaya pedang seputih salju hingga 300.000 kaki. Napas keras keluar dari cahaya pedang, dan menyapu 4 Raja Suci kelas 9 yang telah membunuh Tan Yun. Membunuh. Gigi cangkang Suan Yuanrou terbuka dengan ringan, dan ketika ketidakpedulian terdengar, cahaya pedang putih salju seluas 300.000 meter persegi memotong celah seperti celah besar dari kekosongan, dan menelan salah satu Raja Suci kelas 9 yang terluka. Pergi. Sangat kuat. Wajah Sein King kelas 9 berubah dengan liar, dan dari nafas cahaya pedang putih, dia dapat menyimpulkan bahwa jika dia tidak terluka, dia bisa melawan dengan kemakmuran penuh, tetapi sekarang sulit untuk menjadi lawan Suan Yuanrou. Tapi cahaya pedang seputih salju yang dipotong dari 300.000 zang begitu cepat sehingga dia tidak bisa menghindarinya, dia hanya bisa bertarung sampai mati. Aku bertarung denganmu. Dia meraung. Kekuatan Holy King of Wind and Thunder di tubuhnya dengan gila-gilaan disuntikkan ke pedang Divine tangan kanan, guntur berguling, dan dia mengayunkan 6.000 lampu pedang zang, dengan momentum guntur, melonjak ke langit, dan kemudian datang ke arah lampu pedang putih salju yang dipotong. Bum bum bum. Dengan suara keras yang cepat, cahaya pedang seputih salju menghancurkan kekuatan 6 Raja Suci angin dan guntur, dan kemudian turun ke Raja Suci 9 kelas. Tidak, Sein King kelas 9 tampak ketakutan, teriakannya berhenti tiba-tiba, dan daging dan darah di bawah cahaya pedang putih berubah menjadi awan darah yang mengambang di langit bersalju. Tulang hilang, jiwa dan janin hancur dan mati. Pukulan ini adalah kekuatan magis Suan Yuanrou yang paling kuat selain teknik klan roh. Setelah dilemparkan, kekuatan suci di kolam spiritual Suan Yuanrou telah menghabiskan lebih dari setengahnya. Memegang pedang suci, dia dengan dingin membunuh pemuda Sein King kelas 9 yang paling terluka dan kehilangan lengan kanannya. Bertarung dengannya. Pada saat ini, Tan Yun telah diapit bola-balik oleh seorang pria dan seorang wanita yang juga raja kelas 9. Segel surga terbelah. Wanita bergaun putih itu memegang pedang di tangan kanannya, memegang cahaya pedang dari kekuatan 5 elemen Raja Suci, dan sambil menutupi Tan Yun, dia mendorong telapak tangan kirinya ke arah Tan Yun. Segera, tanda berwarna darah muncul di telapak tangan kirinya, boom. Tanda berwarna darah tiba-tiba terbang keluar dari telapak tangannya, berubah dari kekosongan menjadi tanda retakan langit berwarna darah setinggi ribuan kaki. Segel Lietian adalah artefak luar biasa tingkat ke-9. Wanita itu memurnikannya di dalam tubuh, dibesarkan dengan daging dan darah, dan dapat menampilkan kekuatan 80% dari segel retak surgawi. Jika bukan karena dia dikandung dengan daging dan darah, jiwa, jika tidak, dengan kerajaan Raja Suci kelas 9, dia hanya bisa mengerahkan kekuatan artefak tingkat 9, segel langit yang retak. Desir-desir, Tan Yun, yang sedang melakukan langkah luar biasa dan menginspirasi sepatu bot artefak terbaik urutan ke-9, menghindar di langit yang penuh dengan cahaya pedang 5 elemen, ketika dia menemukan bahwa jejak langit yang retak meledak ke arahnya dengan aura yang mengejutkan, Tan Yun merasa di hatinya. Rin, dia ingin terbang ke langit untuk melarikan diri. Hahaha, sumpit, kemana harus melarikan diri? Mengikuti raungan tajam, pemuda kelas 9 lain dari Raja Suci muncul di atas kepala Tan Yun dari kekosongan, memegang pedang suci. Setelah menghalangi jalan Tan Yun, kekuatan Raja Kematian Hitam di tubuhnya meluncur, menyeringai, seni Dewa Pedang Kematian. Keciut, pemuda itu menarikan pedangnya dengan kecepatan tinggi di udara bersalju, dan tiba-tiba, pedang hitam besar bersinar, mekar dari kehampaan seperti teratai hitam besar. Ledakan. Segera, bunga teratai besar yang terkondensasi dari cahaya pedang menyelimuti Tan Yun. Di tengah bunga teratai, pedang hitam seluas 100.000 meter persegi bersinar, dengan aura kekerasan, mengunci Tan Yun dan meledak ke arah Tan Yun. Ditusuk. Pada saat ini, Tan Yun dikelilingi oleh cahaya pedang 5 elemen, dan jejak langit yang retak meledak dari belakang,
dan cahaya pedang hitam setinggi 100.000 kaki ditekan di atasnya, dan situasinya genting. Suan Yuanrou, yang mengalahkan Saint King kelas 9 yang kehilangan lengan kanannya, tiba-tiba berbalik ke Tan Yun, dan berteriak dengan mata cemas, hati-hati. Jangan khawatir, apapun yang terjadi, aku akan membunuh mereka berdua. Ketika Tan Yun menjawab, dia mengguncang hatinya, dan matanya menunjukkan tekad. Jika tidak ada jalan keluar, maka aku akan bertarung. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun menjerit panjang, dan kekuatan Great Sage of Thunder di Lingqi tiba-tiba menarik 60%. Pada saat ini, Tan Yun dikelilingi oleh sejuta kaki kekosongan, ditelan oleh kekuatan petir agung guntur yang kejam, membuat Tan Yun seolah-olah berada di kolam guntur. Tan Yun berbalik, dan pedang luar biasa tingkat ke-7 dengan atribut guntur keluar dari udara tipis, memegang pedang ilahi, siap untuk menampilkan makna tertinggi dari seni pedang Kuangshen. Pedang itu seperti air pasang. Pedang itu seperti air pasang. Tiba-tiba, Tan Yun menarikan pedangnya dengan bebas dari kolam guntur. Dengan sosok yang lembut dan garang, dia menabrak cahaya pedang hitam seluas 100.000 meter persegi di atas kepalanya. India menutup mata. Pada saat ini, Tan Yun membuat taruhan putus asa. Dia lebih suka dipukul dan terluka oleh segel yang retak, dan pertama-tama selesaikan pemuda Saint King kelas 9 di atas kepalanya. Merayu. Saat Tan Yun memotong dengan pedang, pemandangan yang sangat indah muncul. Sama seperti siulan seperti teriakan setan, kolam guntur naik dari tanah, dan tiba-tiba berubah menjadi pedang halus dari seluruh Tan Yun, buah mangga. Terlepas dari kenyataan bahwa setiap cahaya pedang hanya berjarak 3 kaki 3 inci, napas yang bisa keluar, tetapi Raja Suci Muda kelas 9 di atas kepala Tan Yun terasa menyeramkan. Boom! Dalam kehampaan yang runtuh, Tan Yun melambaikan cahaya pedang, seperti gelombang yang menelan cahaya pedang hitam setinggi 100.000 kaki. Boom! Boom! Dalam deru suara keras, cahaya pedang hitam, yang sepanjang 100.000 kaki, hancur dalam pedang yang mengamuk, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Pedang gila itu menelan pemuda itu dengan cepat dan keras. Apa? Saya tidak berdamai. Jika bukan karena cedera saya dan penurunan kekuatan yang besar, Jing Yun, Anda bukan lawan saya. Ketika deru keengganan, kemarahan, dan keputusasaan terdengar, dalam gelombang cahaya pedang, para pemuda Saint King kelas 9 dicekik sampai mati, dan darah dan puing-puing berserakan di langit salju, yang sangat indah. Pada saat ini, segel merah darah dari wanita Saint King kelas 9 lainnya telah meledak ke arah punggung Tan Yun. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun tidak punya waktu untuk menghindar. Armor Dewa Abadi. Tan Yun meraung, cincin dewa melintas di antara jari-jarinya, dan baju besi Dewa Abadi muncul di permukaan tubuhnya. Ledakan. Dengan suara menusuk, segel retak besar menghantam punggung Tan Yun dengan keras. Dengan, wow, Tan Yun menyemburkan darah, merasakan organ-organ internalnya tampak bergeser, dan matanya gelap, tubuhnya melayang-layang di langit bersalju seperti bola meriam. Jing Yun, Li Xin dan Suan Yuanrou tampak sedih, mata indah mereka dipenuhi air mata. Kamu bisa menghadapi musuh dengan tenang, jangan khawatir tentang aku baik-baik saja. Suara keras kepala dan pantang menyerah memenuhi gunung es dan salju, dan Tan Yun berhenti di udara. Pada saat ini, Tan Yun terlihat sangat tragis. Dia memiliki rambut acak-acakan, dan darah menyembur tipis di mulutnya. Pada saat yang sama, gumpalan darah mengalir keluar dari telinga, mata, dan rongga hidungnya. Rambut panjang yang tersebar menyembunyikan mata berbintang Tan Yun, tetapi tidak bisa menyembunyikan niat membunuh yang mengerikan di matanya yang berdarah. Tan Yun menatapnya, wanita Saint King kelas 9 yang sudah terluka dan yang kekuatannya turun tajam, meraung, aku tidak percaya, aku tidak bisa membunuhmu. Perang. Tan Yun mencengkeram angin dan pedang guntur di tangan kanannya, seperti binatang berdarah, berlari melintasi langit bersalju, membunuh wanita itu. Ada kepanikan di mata wanita itu, dan kemudian dia berkata dengan dingin, bunuh. Berdengung. Dalam kehampaan yang bergetar, wanita itu memegang pedang luar biasa tingkat 9, dan kekuatan 5 elemen Raja Suci melayang di tubuhnya, berkedip dari kekosongan, bergegas menuju Tan Yun. Dalam sekejap mata, kami bertarung dengan Tan Yun di salju. Setelah beberapa saat, Li Ximin dan Li Xin berdiri di udara seperti hujan, terengah-engah, dan 16 mayat tergeletak di puncak gunung es di bawah mereka. Jelas, dua bersaudara itu telah menghancurkan 16 Raja Suci kelas 8 yang telah terluka.
Di udara bersalju di sisi lain, darah tiba-tiba muncul. Suan Yuanrou memegang pedang ilahi dan memotong tenggorokan pemuda yang kehilangan lengan kanannya. Pompa! Segera setelah itu, Suan Yuanrou memegang pedang dan menusuk alis pemuda itu. Jiwa Raja Sucinya dan 9 janin Raja Suci benar-benar musnah sebelum mereka melarikan diri dari mayat. Mengaum. Raungan bergema di langit, dan di puncak gunung es dan salju, lengan emas keradewa yang berlumuran darah, pada saat ini, bertarung melawan Zan Kong tanpa henti. Manusia, datang dan bantu aku. Kera Giban emas berkata kepada Suan Yuanrou, Li Ximin, dan Li Xin. Ketiganya ragu-ragu. Karena kekuatan suci di kolam spiritual 3 orang sudah kurang dari 30%. Tiba-tiba, suara teguran Tan Yun terdengar di benak ketiga orang itu, jangan ditolong, temperamennya murung, aku khawatir dia akan melakukannya pada kita nanti. Kamu menolak dengan alasan kekuatanmu sudah habis. Setelah mendengar ini, Suan Yuanrou menggelengkan kepalanya dan berkata, Senior. Kera, junior kelelahan dan tidak dapat membantumu. Li Xin dan Li Ximin juga mengatakan hal yang sama. Segera, ketika ketiganya bertanya kepada Tan Yun apakah mereka membutuhkan bantuan, Tan Yun menyuruh mereka untuk segera memasuki Menara Ling Qiao, melahap batu giok terbaik untuk memulihkan kekuatan mereka. Setelah itu, Tan Yun, yang bertarung dengan wanita Saint King kelas 9, mengorbankan Menara Ling Qiao dan terbang ke puncak gunung es dan salju. Ketiganya segera bergegas ke menara, tersebar di lantai 4, 5, dan 6, duduk bersila, dengan panik melahap kekuatan supernatural di giok ilahi yang luar biasa. Di luar waktu, beberapa saat kemudian, ketika 3 orang khawatir tentang Tan Yun buru-buru terbang keluar dari menara tinggi setelah kekuatan mereka pulih, jeritan menyakitkan memotong Sue Kong yang luas, tidak. Jing Yun, tolong jangan bunuh aku. Mereka bertiga mendongak, dan melihat Tan Yun mengenakan baju besi Dewa Abadi. Pedang dalam darah Kikiau menembus tenggorokan wanita itu, dan ujung pedang yang tajam itu berdarah melalui leher belakang wanita itu. Tan Yun, yang terluka parah, berdiri terhuyung-huyung di udara, dan ketika dia tiba-tiba menghunus pedangnya, dia memukul dada wanita itu dengan tendangan. Bang! Wow! Tubuh wanita itu pecah berkeping-keping dari langit bersalju, dan tidak ada tempat untuk dikuburkan. Tan Yun batuk seteguk darah dan mendarat di gunung es. Jing Yun, bagaimana kamu terluka? Suan Yuanrou buru-buru membantu Tan Yun. Tidak masalah, kata Tan Yun, tiba-tiba, pupil matanya menyusut, dan dia melihat Zan Kong, yang setara dengan dewa lengan emas, berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri ke langit yang jauh. Rower, kita tidak boleh membiarkan dia melarikan diri. Kalau tidak, masalah kita dan kera emas untuk berurusan dengan mereka akan menyebar, dan konsekuensinya akan menjadi bencana. Tan Yun cemas, Rower, kejar dia. Dengan mengatakan itu, Tan Yun mempersembahkan senzu manusia Zun berkualitas tinggi, dan memandang kera dewa bersenjata emas yang akan mengejar, dan berkata, kera dewa senior, cepatlah ke senzu. Oke, ketika kera keramat lengan emas dan Suan Yuanrou mendarat di senzu, Tan Yun berbicara kepada Li Xin dan Li Ximin, kamu juga mengikuti untuk mencegah kera keramat lengan emas membunuh pemuda itu, dan lakukan sesuatu pada Ruer. Iya, kedua bersaudara itu meraih senzu, dan Suan Yuanrou mengendarai senzu, mengejar Zan Kong dengan kecepatan tinggi. Tan Yun tahu bahwa kecepatan senzu setidaknya 3 kali lebih cepat dari kecepatan terbang Zan Kong. Zan Kong tidak bisa melarikan diri sama sekali. Kematian adalah kesimpulan yang sudah pasti. Setelah mengatur semuanya, Tan Yun mencengkeram dadanya dengan tangan kanannya, dan berjalan dengan gemetar ke Menara Ling Qiao, dan duduk bersila di lantai 4, menawarkan puluhan ribu batu giok yang luar biasa, dan mulai melahapnya dengan gila-gilaan. Di luar waktu, beberapa saat kemudian, Tan Yun, yang sedang mundur di Menara Ling Qiao, tiba-tiba mendengar teriakan Li Xin, kakak. Golden Gibbon, kamu binatang tercela, kami membantumu, dan kamu benar-benar membalas dendam. Pada saat ini, Tan Yun, yang telah memulihkan 60% dari luka-lukanya dan 80% dari kekuatannya, merasakan sedikit di dalam hatinya, berubah menjadi sinar ungu dan menembak keluar Menara Ling Qiao, muncul di gunung es dan salju. Setelah Tan Yun menerima Menara Ling Qiao di telinganya, dia segera melepaskan kesadaran ilahinya dan menemukan bahwa di langit bersalju 900 sen di utara, Li Ximin menyemprotkan darah dan jatuh ke dalam kehampaan. Suan Yuanrou dan Li Xin bertarung sengit dengan kera dewa lengan emas. Hahaha.
Kera bersenjata emas itu menunjukkan wajah garang, menyeringai dan berkata, apakah kamu bodoh ketika kamu adalah kera? Kamu tidak membantuku. Kamu hanya menggunakanku untuk menghancurkan musuh manusiamu. Sekarang semua musuh kita sudah mati, inilah saatnya bagiku untuk menghancurkan kalian manusia yang rendah hati. Mendengar ini, hati Tan Yun dipenuhi amarah, dan tentu saja, dia masih menebak-nebak sendiri, kera dewa lengan emas ini bukan jenis yang baik. Berdengung, Tan Yun membalik tangan kanannya, dan setelah pedang ilahi sovereign surgawi kuno yang luar biasa muncul dari udara tipis, dia dengan agresif membunuh kera ilahi bersenjata emas yang berjarak 800 sen. Selama 3 napas, Tan Yun terbang melalui langit bersalju dari 800 abadi, menggunakan formasi pedang magis kuno, memadatkan 97 klon, dan menuju kera dewa lengan emas yang terluka. Pada saat ini, kera suci lengan emas menghabiskan lebih dari setengah kekuatan sucinya, dan kekuatannya sangat berkurang. Dia seharusnya tidak lagi bertarung dengan Tan Yun, Suan Yuanrou, dan Li Xin, dan berlari di langit bersalju dengan kecepatan tinggi, mencoba melarikan diri. Jing Yun, orang biadab ini menyakiti saudaraku, jangan biarkan dia pergi. Li Xin menangis, matanya penuh kebencian. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah membiarkan dia kabur. Tan Yun menelusuri kehampaan, meraih Suan Yuanrou dan naik Senzu, tanpa menoleh ke belakang, serahkan binatang ini padaku dan Ruer. Pergi dan temukan kakakmu. Yah, kalian hati-hati. Li Xin berkata dengan air mata dan mata berputar, jadi dia menukik ke bawah, mencari Li Ximin yang jatuh di gunung es. Di langit, Tan Yun mengendarai Senzu untuk membawa Suan Yuanrou, dan dengan cepat menyusul kera gibbon emas. Sebelum Tan Yun mengambil tindakan, kera gibbon emas melayang di udara, dengan cerdik dan cepat melarikan diri dari Senzu, dan muncul di belakang Senzu lagi. Salju di langit. Ketika Tan Yun mengendarai Senzu dan berbalik untuk mengejar, kera keramat lengan emas telah melarikan diri. Dalam setengah jam berikutnya, kera suci lengan emas terus berlari naik turun dalam kehampaan, dan untuk sementara waktu, Tan Yun tidak berdaya. Tan Yun, apa yang harus aku lakukan? Suan Yuanrou berkata dalam transmisi suara, orang ini terlalu fleksibel. Meskipun Senzu cepat, dia tidak bisa memukulnya. Tan Yun mengerutkan kening dan melepaskan indera spiritualnya. Setelah menyadari bahwa dia jauh dari gunung es dan salju, dia berkata, indera spiritual Ruer, Xin, dan Ximin tidak dapat melihat di sini. Selanjutnya, saya akan menghentikan kera gibbon emas. Anda mengendarai Senzu untuk memberikan pukulan, berjuang untuk pukulan untuk merusaknya. Oke, Suan Yuanrou tampak khawatir, kamu harus lebih berhati-hati. Iya, setelah Tan Yun mengangguk, dia segera menggunakan tubuh bayangan Hongmeng. Tubuhnya menjulang tinggi, menjadi transparan. Langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun mengambil langkah tiba-tiba dan menghilang ke langit bersalju. Manusia bodoh dan rendah hati, kamu tidak bisa menangkapku. Hahaha. Lengan emas kera tiba-tiba terputus oleh suara acuh tak acuh Tan Yun. Haha, ibumu. Detik berikutnya, kekosongan di depan Golden Arms Divine AP tiba-tiba runtuh. Itu memperbaiki matanya dan menemukan raksasa transparan dengan ketinggian 10.000 kaki dan kepalan tangan yang keras, menghancurkan dadanya. Mengaum, kera emas mengangkat lengan kanannya yang ditutupi dengan rambut emas panjang, menghancurkan kekosongan, dan menarik ke arah tinju raksasa Tan Yun. Bang boom. Ketika tinju kanan besar Tan Yun dan lengan kanan kera emas armor yang kuat menghantam satu sama lain, awan energi meledak seperti nebula yang luas, dan badai kuat setelahnya menyapu. Langit radius 1 juta kaki, kekosongan runtuh satu demi satu. Ah, kenapa kamu manusia yang begitu kuat? Dalam teriakan liar, bulu di lengan kanan kera suci lengan emas meledak, darah berceceran, dan sepotong tulang putih terbuka. Tubuhnya yang setinggi 3.000 kaki diterbangkan oleh Tan Yun puluhan ribu meter. Dan Tan Yun tidak jauh lebih baik, tinju kanannya hancur berkeping-keping, membuatnya terlihat sangat menakutkan, dan tubuhnya setinggi 10.000 kaki terangkat ke udara. Saat terbang mundur, Tan Yun berteriak, Rower, ambil kesempatan dan jatuhkan padaku. Tanpa pengingat Tan Yun, Suan Yuanrou telah mendorong manusia luar biasa Zun Senzu, menghancurkan kekosongan, dan menabrak bagian belakang kera dewa lengan emas. Ledakan. Dalam suara gemuruh yang teredam, kera keramat lengan emas itu menjerit, menyemprotkan darah ke arah Tan Yun yang terbang mundur. Langkah Dewa Hongmeng. Tubuh Tan Yun melakukan tendangan voli, dan saat dia mengambil langkah,
dia melompat puluhan ribu kaki ke dalam kehampaan dan muncul di depan kera dewa lengan emas. Pompa, minum, teriak Tan Yun. 5 jari tangan kanannya dengan hanya tulang yang tersisa, seperti 5 tombak tajam, dengan 5 helai darah, menusuk dada kera dewa lengan emas, dan dengan kuat menggenggam tulang rusuk kera dewa lengan emas. Ah! Kera keramat lengan emas mengeluarkan tangisan tragis. Meskipun tingginya 3.000 kaki, itu terlihat sangat kecil di hadapan Tan Yun. Dalam situasi ini, Tan Yun lebih menakutkan dan kejam daripada binatang buas. Tan Yun menggenggam tulang rusuk owa emas dengan 5 jari di tangan kanannya, dan pupil raksasanya memancarkan niat membunuh yang menakjubkan. Dia menyeringai dan berkata, "Kamu binatang, aku ingin menyelesaikan musuh. Jika kamu tidak mengambil inisiatif untuk orang-orangku, aku akan menyelamatkan hidupmu. Tapi kau melakukan sesuatu pada Simin. Hari ini, aku ingin mengalahkanmu sampai mati, binatang buas." Owa emas meraung, "Manusia yang rendah hati, kamu tidak bisa membunuhku jika kamu ingin membunuhku." Kera emas mengaum, membuka taringnya yang tajam, dan menggigit tangan kanan Tan Yun dengan ganas. Kera emas cukup sombong, dengan taringnya yang keras, dia pasti bisa menggigit lengan kanan manusia di depannya, tapi kemudian dia panik. Tidak peduli bagaimana dia menggigit, dia tidak bisa menggigit tulang lengan kanan Tan Yun. Menahan rasa sakit yang parah dari lengan kanannya, Tan Yun meraih dada dan tulang rusuk kera gibbon emas dengan 5 jari di tangan kanannya, dan mengangkat tinju kirinya yang besar, memukul kepala kera gibbon emas seperti badai. Boom! Boom! Tiba-tiba, kulit kepala kera armor emas meledak, dan bau darah menyembur keluar. Mengaum. Kera dewa lengan emas meraung, dan taringnya mengendurkan lengan kanan Tan Yun, "Manusia yang rendah hati, jika kekuatanku tidak berkurang, jika tidak, kamu sama sekali bukan lawanku." "Iya, kamu benar, tetapi sangat disayangkan bahwa ini adalah fakta yang tidak dapat diubah." Murid besar Tan Yun haus darah, dan tinju kirinya masih menghancurkan kepala lengan emasnya. "Aku bertarung denganmu." Owa emas tidak memohon belas kasihan, karena memohon belas kasihan bukanlah karakternya. Kera emas membuka taringnya dan menggigit tangan kiri Tan Yun. Pada saat yang sama, tungkai bawahnya menendang Tan Yun dengan keras. Pompa! Pada saat ini, 5 jari kanan Tan Yun tiba-tiba menarik keluar dada kera dewa lengan emas, dan dengan cepat menekuk rahang atas baskom darah kera dewa lengan emas, dan tangan kirinya menekuk rahang bawah mulutnya. "Mati untukku." Tan Yun bersiul panjang, meremas lengannya dan mencoba yang terbaik untuk merobek mulut dewa lengan emas dengan kedua tangan. Si owa emas mati-matian mencoba menutup mulutnya. Tetapi dia merasa ngeri saat mengetahui bahwa kekuatannya sendiri tidak sebesar kekuatan manusia di hadapannya. Pada saat ini, kera bersenjata emas yang ambigu dan mencicit benar-benar panik, dan berkata kepada Tan Yun, "Manusia maafkan aku salah, tolong maafkan aku. Selama Anda mengampuni saya bersedia melayani Anda untuk Tuhan." Tan Yun tidak tergerak, sepasang murid raksasa menunjukkan cahaya ganas yang menakutkan, dan berkata dengan suara yang dalam, "Karena kamu salah, kamu harus membayar harga. Harga ini adalah hidupmu. Adapun kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi pelayanku, matilah." Mengaum. Tan Yun mengeluarkan raungan seperti binatang buas, giginya terkatup, wajah dan lehernya bergerigi, dan dengan seluruh kekuatannya, dia merobek baskom darah kera dewa lengan emas dengan mulutnya. Setelah 3 napas, kaca. Dengan suara tulang yang melumpuhkan, Tan Yun merobek mulut kera dewa lengan emas dengan tangan kosong. Kera keramat lengan emas mati di tempat, dan ketika jiwa binatangnya baru saja terbang keluar dari mayat, Tan Yun menamparnya dan memusnahkannya dengan telapak tangan. Dengan lambaian tangan kanannya, Tan Yun melemparkan mayat kera berlengan emas itu ke Sensu. Segera, tubuhnya menyusut tiba-tiba dan menjadi tinggi normal. Dia terbang ke Senzu terengah-engah, merasakan ketakutan sesaat. Seperti yang dikatakan kera gibbon emas sebelumnya, jika dia tidak bertarung sengit dengan musuh Ji Hao, menyebabkan kekuatannya turun, jika tidak, dia tidak akan benar-benar menjadi lawannya. "Rower, lepas pil binatang buasnya, kita kembali ke gunung es dan salju untuk mencari api." Tan Yun tampak khawatir, "Mari kita lihat bagaimana orang-orangnya." Suan Yuanrou menganggukkan kepalanya, mengambil pil binatang dari kera dewa lengan emas dengan pedangnya, dan menyerahkannya kepada Tan Yun. Tan Yun menyingkirkan pil binatang itu, mengendarai Sensu, dan menuju ke gunung es dan salju. Setelah beberapa saat, Tan Yun mengendarai Senzu dan terbang di atas puncak gunung,
dan menemukan Li Xin memegangi Li Ximin yang sekarat sambil menangis. Jing Yun, lihat, kakakku sepertinya sekarat. Li Xin menangis saat melihat Tan Yun datang. Jangan khawatir, biarkan aku melihatnya. Tan Yun meluncur di senzu, berjongkok di salju untuk melepaskan kesadaran spiritualnya, dan memasuki tubuh Li Ximin. Setelah 3 napas, Tan Yun menghela nafas lega dan menghibur, Xiyin, jangan khawatir, organ dalam saudaramu telah terluka parah, tetapi tidak ada bahaya bagi hidupnya. Sekarang biarkan dia memasuki Menara Ling Qiao dan menghabiskan 100 tahun dengan tenang. Saya pikir dia akan sembuh di ranah Sein King kelas 2. Dalam situasinya, dia tidak boleh meminum pil ajaib penyembuh, jika tidak, sifat obat yang kuat akan benar-benar menghancurkan organ dalamnya. Saat itu, dia tidak akan bisa pulih. Mendengar ini, Li Xin memucat ketakutan, dan barusan, dia hampir memberi Li Ximin pil. Setelah itu, Tan Yun berkorban ke Menara Ling Qiao dan memasuki lantai 4 untuk pulih dari luka-lukanya. Dan Li Xin memeluk Li Ximin, datang ke lantai 5, dengan lembut menempatkan saudaranya di sofa dan pergi, melangkah keluar dari Menara Ling Qiao, dan berdiri di puncak dengan suanyuan yang lembut dan anggun. Keduanya saling memandang dan tersenyum, dan kemudian mereka tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Sesaat kemudian, Tan Yun yang energi melangkah keluar dari Menara Ling Qiao dan datang ke sisi wanita kedua. Suanyuan Rou Qingcheng tersenyum, Jing Yun, Xiyin dan aku baru saja melihatnya. Ada sebuah gua di belakang gunung, dan mungkin ada api di dalamnya. Betulkah? Tan Yun berkata dengan harapan, jalan dan lihatlah. Setelah Tan Yun menyingkirkan menara, Ling Xiao, dia dan gadis kedua melayang ke langit, melewati langit bersalju, dan jatuh ke gua gunung belakang dengan napasnya. Xuan Yuanru dan Li Xin merasakan kedinginan, dan tubuh mereka gemetar, dingin.